Malam ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mencari kekuatan dalam pergumulan. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 43 berbunyi demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Amin. Saudara sekalian, malam ini 2000 tahun yang lampau kita mengenang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa segera dia akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Romawi, dan kemudian dia akan mati di kayu salib, bukan karena kesalahannya, tapi untuk menebus dosa manusia. Usia Yesus waktu itu masih muda, 33 tahun saja. Dan dia harus menghadapi penderitaan dan maut yang sangat mengerikan. Dan sebagai seorang manusia biasa, karena waktu dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri, dia menghampakan diri. Dia bukan hanya Allah sejati, dia manusia sejati yang bisa lapar, lemah, sakit, bahkan bisa mati. Dia tahu di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tentu bisa takut, bisa gentar. Bahkan Alkitab berkata, di dalam pergumulannya keringatnya mengalir seperti tetesan darah. Hematidrosis itu karena stres yang sangat luar biasa, sehingga darah mengalir melalui pembuluh keringat, saudara-saudara. Saya percaya bukan hanya Yesus, kita semua juga pernah mengalami pergumulan yang berat. Mungkin ada orang yang pernah dikejar-kejar oleh debt collector, diteror begitu luar biasa. Mungkin ada di antara saudara yang pernah berurusan dengan pinjaman online, dan nama saudara kemudian dikontak ke seluruh kontak person yang ada di HP kita, dijelek-jelekan, dikata-katai seperti binatang dan sebagainya. Dan itu membuat stres, rasanya kita tidak berharga, tidak berdaya lagi. Ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah pekerjaan, ada masalah hubungan yang tidak baik di dalam keluarga. Berbagai masalah yang kadang-kadang menekan batin kita begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana kita bisa menang di dalam pergumulan itu? Mari malam ini kita belajar dari Yesus. Bagaimana dia mencari kekuatan di dalam pergumulan. Ada 3 hal yang Yesus cari, dan saya yakin bahwa ini teladan bagi kita. Kita juga harus mencari 3 hal ini di dalam pergumulan kita. Yang pertama yang Yesus cari adalah taman. Saudara-saudara, ayat 39 tadi berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus punya habit, Yesus punya hobi. Dia seringkali mencari tempat yang sunyi untuk dia bisa berdoa kepada Bapanya. Dan tempat favoritnya ada di Bukit Zaitun. Dan itu adalah sebuah taman, Getsemani namanya. Saudara-saudara, dia berada di tempat sunyi itu supaya dia bisa merenungkan kehidupannya, merenungkan hari-hari yang sudah dia lalui, merenungkan pelayanan yang sudah dia kerjakan, merenungkan apa yang harus dia lakukan pada hari-hari ke depan. Dan selain merenungkan kehidupan dia, berdoa, dan itulah unsur yang sangat penting. Kenapa Yesus mencari taman yang sunyi? Supaya dia bisa fokus. Dan betapa pentingnya kita memfokuskan pikiran kita untuk mencari arti hidup yang bernilai bagi diri kita. Dan Alkitab berkata,
bahwa dia biasa melakukan itu. Saya percaya bahwa doa tidak boleh menjadi satu kondisi darurat. Kalau sudah sangat kepepet sekali, udah gak ada harapan lagi, gak ada lagi orang bisa menolong, baru kemudian kita berdoa. No, doa bukan seperti ban serep, tapi doa harus menjadi hobi, menjadi habit, menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Alkitab bilang, dia biasa pergi ke Bukit Zaitun, dia biasa pergi ke Taman Getsemani tersebut. Doa adalah pernyataan bahwa kita lemah dan terbatas, lalu kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita jarang berdoa, kita menganggap kita bisa mengatasi semua masalah dengan kekuatan diri. Aku mampu, aku bisa menyelesaikan semuanya. Makanya kita jarang berdoa. Tetapi waktu kita berdoa, kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, berilah pertolonganmu kepadaku. Sebab tanpa Engkau menolong, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, dan menarik sekali, Yesus berdoa di taman yang bernama Getsemani. Saya baru pulang 2 hari yang lalu, hari Selasa malam tiba di Bandung, habis ziarah di Holy Land, dan kemudian juga ada beberapa meeting karena ada meeting internasional dari hamba-hamba Tuhan yang dianggap cukup berpengaruh di negaranya masing-masing. Jadi ada utusan dari Amerika, Australia, Eropa, Afrika, dan Asia. Ya. Salah satunya saya kalau yang dari Asia. Jadi ada hanya 20 hamba Tuhan dari seluruh dunia, dari 12 negara yang dikumpulkan dalam pertemuan yang penting itu. 4 hari dari pagi sampai malam, saudara-saudara, cukup melelahkan. Dan kita juga pergi mengunjungi beberapa tempat yang penting, ketemu dengan orang-orang yang penting. Dan saya kemudian menyempatkan diri tentu saja pergi ke Taman Getsemani. Saya bilang kepada tim, hanya beberapa orang karena ini agak mendadak, saudara, cuma beberapa orang yang menyertai. Ayo kita berdoa di Taman Getsemani. Kita berdoa pertama di upper room, tempat Roh Kudus pernah dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita doa sama-sama, kita sharing. Tapi kemudian di Getsemani kita bilang kita doa pribadi. Masing-masing cari tempat berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang selalu membuat hati saya rindu untuk doa di Getsemani. Karena di gereja Getsemani itu dulu taman saja, sekarang sudah dibuat gereja di tengahnya. Ada sebuah batu yang diyakini Yesus pernah doa, tertelungkup di sana, berdoa, bergumul untuk salib yang harus ditanggungnya. Nah sekarang di taman itu sudah ada gerejanya. Saya ingin tunjukkan video singkat tentang Getsemani. Klik. Ini adalah tembok kota Yerusalem lama, dan kalau saudara perhatikan di sana ada Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas, dan saya sedang berada tepat di depan gereja Getsemani, di mana Yesus berdoa pada malam waktu dia ditangkap. Dan di sini ada pohon-pohon zaitun yang sudah berusia ribuan tahun, dan ada satu pohon yang diperkirakan pohon yang ada pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani 2000 tahun yang lampau. Yesus berdoa, kemudian ditangkap dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus berdoa sementara murid-muridnya tertidur, kita juga perlu menjadi orang-orang yang bangkit di dalam roh doa sehingga tidak tertidur secara rohani. Puji Tuhan. Ya, jadi pohon zaitun yang paling besar itu sebetulnya terakhir saya ke sana sebelum Covid itu jauh lebih besar, tapi kemudian seperti mau doyong begitu saudara, karena sudah 2000 tahun lebih usianya. Jadi diperkirakan Yesus pernah melihat pohon itu. Lalu sekarang beberapa bagian dipangkas supaya bisa lebih tegak berdiri.
Dan di depan gereja Getsemani itu kita bisa melihat ada tembok kota Yerusalem. Ada banyak tembok di sana, hanya satu yang ditutup. Karena mereka tidak mau Mesias datang lewat tembok itu. Karena mereka percaya Mesias kalau datang akan lewat istilahnya tembok emas, Golden Gate. Jadi di depannya itu dipasang kuburan Yahudi, kuburan Muslim dan sebagainya ditaruh di sana. Sebab orang Yahudi berpikir bahwa seorang pelayan Tuhan tidak boleh lewat ke kuburan, dia najis, ya. Jadi tidak mungkin kalau Mesias pergi lewat tempat itu. Jadi ditutup oleh orang Turki pada beberapa abad yang lampau. Tapi saya percaya kalau Yesus datang, dia nggak perlu jalan, dia bisa terbang, saudara-saudara. Dia bisa lakukan apa saja. Coba kita lihat videonya. Saya sedang ada di gereja Getsemani dan persis di seberangnya itu ada The Golden Gate atau pintu gerbang emas. Ada banyak pintu untuk masuk ke kota Yerusalem lama. Semuanya terbuka kecuali ini. Ini adalah tempat yang dipercaya nanti Mesias akan datang dan masuk ke Yerusalem melalui pintu ini. Tapi orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal Yesus 2000 tahun yang lalu pernah datang ke tempat ini dan masuk ke Yerusalem lewat pintu ini. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan memberkati. Yang menutupnya adalah Ottoman dari kekhalifahan Turki sekian abad yang lampau. Jadi pintu itu tidak pernah dibuka lagi sampai hari ini. Kalau kita lihat gambar berikut ini, saya mau tunjukkan. Next. Jadi ini adalah Taman Getsemani dan saya berdiri di depan pohon zaitun yang diperkirakan 2000 tahun yang lampau usianya. Lalu ini ada gereja yang sudah dibangun di tempat di mana Yesus sedang berdoa. Jadi kalau saudara lihat ada rombongan dari orang Spanyol kalau nggak salah yang sedang ibadah itu. Nah di bawah itu ada batu yang besar yang diperkirakan Yesus pernah berdoa di sana. Bagian sebelah kanan itu adalah foto luar gereja daripada Getsemani. Dan kalau kita melihat ke seberangnya, ke sebaliknya, maka ini adalah Golden Gate atau pintu gerbang emas istilah mereka yang merupakan bagian dari tembok Yerusalem yang lama. Kalau ada yang belum pernah ke sana berdoa, siapa tahu Tuhan memberikan berkat dan kesempatan kita bisa ziarah. Karena ada banyak apa yang ada di dalam Alkitab tiba-tiba klik terbuka ketika kita berangkat ke sana. Ya, jadi kalau nggak ke Israel juga tetap masuk surga, saudara nggak ke Yerusalem nggak apa-apa. Tapi kalau saudara dapat berkat, bisa nabung, bisa mencicil dan sebagainya, satu kali bisa ke sana, ini akan sangat bagus untuk membangun iman kita. Nah, kembali pada pergumulan Yesus, yang Yesus cari pertama ketika dia bergumul adalah Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Ini adalah tempat sunyi untuk merenung dan berdoa. Dan kalau saudara dan saya punya pergumulan, maka saya yakin langkah ini adalah langkah yang tepat kita perlu lakukan. Cari yang tempat sunyi untuk berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Kalau kita berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru daripada Dia. Saya pernah membaca kisah, satu kali ada beberapa pekerja tambang yang panik cemas karena terjadi longsoran, sehingga waktu mereka ada di bawah tanah itu longsor dan hampir mengubur mereka hidup-hidup, saudara. Mereka begitu panik, mereka mencoba untuk melarikan diri, padahal tanah itu sudah mulai mengurung mereka. Tiba-tiba di saat panik ada seorang kepalanya berkata, diam
diam, jangan gerak semuanya. Saudara, di dalam kegentaran mereka semuanya diam. Dan kemudian si kepala ini bisa merasa masih ada bagian tiupan angin yang dirasakan. Sangat kecil, tapi itulah yang menyebabkan dia bilang, jangan kemana-mana, ikuti terobos yang ini, karena itu akan membawa kita keluar. Dan ketika dia melakukannya, mereka semuanya bisa selamat. Kenapa? Di dalam tinggal tenang, tidak panik, tidak gugup, lalu kemudian melakukan tindakan yang salah. Tetapi waktu tenang, seringkali ada jalan keluar yang kita bisa dapatkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengajar dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan ingin agar kita punya secret place, tempat persembunyian, tempat rahasia, di mana kita bisa berdoa berdua dengan Tuhan. Itu adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, ada waktunya kita doa gabungan sama-sama dengan yang lain. Tapi Tuhan seringkali memanggil kita masuk ke kamar, kunci pintunya. Karena Bapa yang tinggal di tempat tersembunyi akan melihat perbuatan tersembunyi yang kau lakukan kepada dia, dan dia akan memberkati engkau dengan terang-terangan ketika engkau punya secret place. Saya mau katakan, seringkali dalam kehidupan kita, kita lebih mementingkan public life daripada inner life. Kita menampilkan jati diri kita, kita mencari perhatian orang, kita menunjukkan pencitraan di dalam public life, tapi tidak membangun inner life kita. Pada Tuhan berkata, bangun inner life-mu di secret place. Karena waktu engkau membangun imanmu di secret place, Allah yang ada di secret place, di tempat yang tersembunyi, akan membalas terang-terangan kepadamu. Saudara, di dalam pergumulan kita, apakah kita memiliki jam-jam doa secara khusus, relasi khusus dengan Tuhan? Dan pada saat itulah segala ketakutan kita menjadi sirna. Betapa pentingnya kita memiliki retreat pribadi. Bukan pergi mungkin ke Lembang, ke puncak, bahkan mungkin di dalam kamar saudara. Saudara bisa ambil waktu khusus. Kalau perlu cuti dari pekerjaan, minta cuti 1 hari, gak pergi kemana-mana. Tapi saudara ada di kamarmu, engkau berdoa, membaca firman, memikirkan tentang makna kehidupan lebih dalam. Mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Kadang-kadang kita seperti gasing yang berputar terus dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Berhentilah sejenak. Seperti panah itu akan efektif kalau busur itu tidak selalu ditarik. Tapi ada waktunya busur itu talinya dikendorkan. Ketika tali busur dikendorkan dan kemudian ditarik lagi, maka itu akan melesat lebih jauh. Banyak orang sekarang bilang, saya perlu healing katanya. Saudara-saudara, saya mau katakan ada yang lebih penting daripada healing. Apalagi piknik ke tempat-tempat enak, retreat pribadi. Bukan di tempat yang jauh, di tempat sendiri, di mana saudara bisa berdua bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam ziarah yang kita lakukan, kadang-kadang kita doa bersama. Tapi seperti di Getsemani, saya bilang kepada rekan-rekan, masuk ke Getsemani, doa pribadi-pribadi. Doa sendiri-sendiri. Ambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya kita bisa rest in God presence. Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin bahwa doa memecahkan banyak masalah. Sebetulnya saudara-saudara, waktu kami berangkat kemarin, saya itu ada masalah yang bisa menyebabkan saya dideportasi, saudara. Belum pernah terjadi. Karena apa? Pada waktu kita terbang dari Jakarta via Dubai, dan kemudian dari Dubai langsung ke Tel Aviv, ada jeda istirahat, menunggu kira-kira 3 jam.
Waktu kita ke counter untuk mendapatkan perjalanan selanjutnya, setelah dicek, nomor paspor saya itu beda 1 angka dengan visanya. Jadi kalau nomor paspor saya misalnya 58, ini 53. Hanya sedikit sekali bedanya. Tapi dia bilang Anda gak bisa masuk ke sana karena nomor paspor Anda sama nomor visa beda. Saya bilang loh, bukan saya yang bikin visanya ini, kan udah dikirim paspornya, kan mereka yang bikin, kan kesalahan dari mereka. Aduh, Anda ke counter yang lain aja. Saudara-saudara, jadi kita harus lari-lari karena airport Dubai itu sangat panjang, besar. Dan di counter kedua juga sama, Anda gak bisa masuk karena paspor Anda beda dengan visa Anda. Waduh, saya bilang gimana, saya kasih argumentasi begini, begitu. Dia bilang sudah begini saja, Anda pergi ke gate waktu kita mau naik pesawat. Apa yang dikatakan orang itu terserah. Kalau boleh, boleh. Kalau enggak, kelihatannya Anda harus deportasi. Enggak boleh melanjutkan perjalanan. Waduh saudara. Jadi saya salah nomornya untuk paspor. Satu lagi ada yang salah nomornya untuk tanggal lahir, bulan lahir saudara-saudara. Nah jadi waktu mau ketemu lagi, yang terakhir, yang ketiga yang bisa mutusin kepalanya saudara sekalian. Kita lari-lari saudara, dan sebelum sampai udah lihat gate-nya, saya bilang kita doa dulu. Kita doa, Tuhan buka jalan, bagimu tidak ada yang mustahil. Setelah amin kita urus dan sebagainya, sama jawabannya saudara. Ini gak bisa nih, nomornya lain. Saya bilang manajer Anda mana? Manajernya turun tangan, dia bilang ini bukan salah kami, tolong dibantu. Yang penting saya bisa terbang dulu ke Tel Aviv. Kalau soal nanti masuk ke sana urusan belakangan lah. Akhirnya dia bilang oke deh, Anda boleh masuk. Jadi kita itu penumpang terakhir yang boleh masuk. Bayangkan 3 jam transit hanya untuk ngurus itu saudara-saudara. Dan kita lari-lari masuk ke dalam. Aduh lega juga. Nah begitu sampai di Tel Aviv, saya bilang udah saya nanti lihat deh gimana ininya. Semua masuk saudara-saudara. Begitu bagian saya ditahan, gak boleh masuk. Anda duduk dulu di sana katanya. Wah ini gara-gara nomor itu 1. Semua udah beres. Aduh apa saya balik ke Indonesia ya. Beberapa bilang lah yang ada urusan di sini kan yang diundang Pak Rubin. Masa kita yang nganternya masuk, ini yang diundangnya kagak masuk katanya. Saya doa di sana, istri saya walaupun sudah bisa masuk, dia bilang enggak, saya temenin dulu katanya. Jadi saya doa Tuhan tolong, dan petugasnya datang lagi. Kamu pernah masuk ke negara ini dengan paspor yang lain? Saya bilang saya cuma punya paspor itu. Lalu dia bilang oke. Dia masuk lagi ke dalam, gak lama dia keluarkan lagi paspor, ada visanya. Dia bilang selamat datang di tempat ini. Saya bisa masuk, haleluya, karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Waktu ngalami itu, walaupun harus cepat, harus lari-lari, tapi tetap gak perlu panik saudara-saudara. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup, karena saya yakin begini, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Dan Tuhan ngerti apa yang terjadi. Dan apa yang merupakan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Udah ikuti saja apa yang Tuhan mau. Tapi saya yakin kalau kita dalam pergumulan mencari taman, tempat di mana kita rest in God's presence, berdoa kepada Tuhan, yang rasanya mustahil dibuat Tuhan menjadi mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi yang Yesus cari ketika dia punya pergumulan, dia cari taman. Yang pertama dia cari apa saudara? Taman, tempat sunyi untuk berdoa. Yang kedua yang Yesus cari ketika dia menghadapi pergumulan, dia cari teman. Jadi yang gampang nih supaya saudara pulang ingat ya. Cari taman, tempat untuk berdoa, cari teman. Dikatakan pada waktu dia pergi ke Bukit Zaitun, dia mengajak beberapa orang muridnya untuk berdoa di sana.
Ayat paralelnya dalam Matius 26 ayat 37-38 berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus di dalam kegelisahan, ketakutan sebagai seorang manusia mengajak 3 orang muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan mereka ini adalah support system yang mendukung Yesus di dalam pergumulannya. Saya berharap keluarga saudara adalah support system yang terbaik. Ketika semua orang gak ada yang percaya lagi kepada saudara, masih ada keluarga yang berkata, walaupun orang bilang begini, aku tetap percaya kepada kamu. Itu support system yang sangat menguatkan kita, yang bisa menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, kalau engkau tidak temukan di dalam keluargamu, engkau harus temukan itu di dalam lingkungan pergaulanmu. Mungkin itu adalah anak-anak Tuhan yang bisa menerima saudara apa adanya. Waktu engkau cerita pergumulanmu, teman-temanmu gak bilang, Yesus bisa bikin mujizat, takut juga dia. Gak nyangka saya, saking ketakutan, keringatnya seperti darah tuh keluar. Kita aja gak pernah begitu. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak menyalahkan kita, tetapi bisa mendukung apa yang kita lakukan pada masa-masa yang sulit. Yesus bilang begini dengan terbuka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bayangkan, Yesus saja perlu teman. Kita ini nggak bisa jadi orang the lone ranger, penjelajah yang berjalan sendiri. Kita perlu komunitas yang mengencourage, menguatkan hati kita. Kalau ada masalah jangan menyendiri. Sebab kadang-kadang hal buruk akan masuk di dalam pikiran kita. Perlu teman yang bisa mensupport saudara. Waktu saudara sakit, hatimu bisa down. Engkau kepikiran, aduh jangan-jangan penyakitnya berbahaya. Aduh jangan-jangan penyakitnya seperti ini dan itu. Dan saudara perlu teman yang berkata, percaya ada mujizat, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya ingat waktu saya tahun yang lampau dilihat di sini ada benjolan di bagian leher dekat di bagian leher ini saudara. Lalu kemudian ke beberapa dokter, termasuk ke profesor juga, dan semuanya bilang harus dibiopsi. Karena kalau tidak nggak tahu itu kanker ganas atau bukan. Nah sebagai manusia tentu ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Cuma saya khotbah biasa, hampir nggak ada orang yang tahu tentang itu. Cuma support system saya tahu, tentu saja istri saya, keluarga, orang tua tahu untuk minta mendoakan. Tapi saya tidak terlalu banyak mau bicara tentang hal ini kepada banyak orang. Kita bukan hanya second opinion, udah third opinion, fourth opinion. Dan semuanya bilang harus dibiopsi. Sampai ke profesor yang paling pinter dibilang ini. Prof, saya tanya, gimana kalau saya nggak dibiopsi? Nggak apa-apa, masalahnya gini, kalau dikorek-korek itu kadang-kadang kata orang suka lebih nyebar. Oke, nggak apa-apa. Asal siap aja, siap apa? Mati aja tiba-tiba. Waduh ini profesor. Saya langsung shock saudara. Tapi hari ini profesornya udah meninggal, saya masih hidup saudara sekali. Dan saya harus pergi ke Singapura diambil sampelnya. Dan waktu berbaring sendirian di kamar rumah sakit, istri dan ada keluarga saya yang lain harus menunggu di luar, tidak boleh masuk. Rasanya lemah saudara. Tapi tiba-tiba WA saya bunyi, ada teks yang masuk. Pak, puji Tuhan izin gereja kita untuk Sumarekon keluar. Jadi saya terima itu waktu saya terbaring di rumah sakit di Singapura. Lagi lemah, aduh Tuhan saya kena cancer atau enggak ya. Tuhan tolong. Tiba-tiba muncul berita tersebut. Dan saya bilang, haleluya saya pasti sembuh. Karena kalau Tuhan kasih izin, Tuhan kuatkan hambamu untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan
Pada waktu hasilnya terjadi, no cancer at all. Itu yang dokter sampaikan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa merasa lemah. Tapi kita perlu support system, orang-orang di sekitar kita yang menguatkan, yang mengencourage, membangun. Kalau suamimu lagi terpuruk, dipecat oleh perusahaannya, target tidak tercapai dan sebagainya. Istri-istri jangan ngomel. Istri-istri jangan cat. Aduh gimana kita nanti? Aduh makan apa kita nanti? Kamu masih bisa kasih makan anak atau tidak? Didoain saudara. Jangan malah ngomong negatif. Sebab pada waktu orang down, mereka membutuhkan orang lain untuk menguatkannya. Gak usah kita, Yesus saja perlu teman. Masa kita nggak sadar bahwa kita harus menjadi orang yang menguatkan orang lain. Jangan gaul sama toxic people. Saudara udah ngalami masalah, gabung sama orang yang ngomongnya racun negatif semuanya. Repot kita. Kalau saudara ingin memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, jangan suka gaul sama BSH, barisan sakit hati. Waduh, itu akan merusak iman saudara. Gaul sama orang yang rohnya menyala-nyala. Gaul sama orang yang hatinya cinta kepada Tuhan. Gaul sama orang yang percaya bahwa mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang berdoa dan berharap bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jangan jadi orang yang toksik juga. Ngomong negatif kepada yang lain. Jadilah teman yang menguatkan, keluarga yang menguatkan. Alkitab berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Karena jika yang satu lemah, yang lain bisa mengangkatnya. Itu sebabnya mengapa Paulus dalam pelayanan selalu mengajak teman-teman untuk saling menguatkan. Bahkan ketika dia masuk dalam penjara di kota Filipi, dia ditemani oleh Silas atau Silwanus. Dan malam-malam mereka saling menguatkan. Mungkin Paulus bilang, Las, kamu kan baru saya ajak sekali pelayanan, udah dijeblosin penjara nih. Kamu nyesel enggak? Enggak, Lus. Aku sih percaya bahwa Tuhan tetap baik. Udah, daripada kita stres, kita nyanyi lo yuk. Aku suara 1, kamu suara 3. Malam itu duet Lus. Silas dan Paulus nyanyi. Paulus suara 1, Silas suara 3. Dan waktu mereka nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Mungkin lagunya itu, mungkin saudara-saudara. Tiba-tiba Tuhan dari surga lihat, wih keren juga ini suara 1, suara 3. Aku ikutan deh suara empas, suara 4. Dan suara 4 kan ngebas. Gempa bumi terjadi saudara. Lepaslah belenggu mereka semua. Karena apa? Duet Lus ini sangat luar biasa. Kita perlu teman untuk bisa saling mengencourage satu dengan yang lain saudara-saudara. Saya waktu ke Israel kemarin lihat sepi. Maksud saya turis-turis itu masih sangat jarang saudara-saudara. Aman sih, gak ada masalah dari awal sampai akhir aman. Tapi sepi. Waktu kita pergi ke tempat-tempat, misalnya ke Golgota, tempat Yesus mati dan kemudian bangkit. Saya tanya orang dari Inggris kalau nggak salah, gimana di sini? Waduh sepi. Mereka udah tutup 3 bulan, saudara, baru buka beberapa waktu yang lalu. Tapi saya berterima kasih untuk rombongan Indonesia. Rombongan Indonesia berani, ya. Itu negara paling berani datang ke sini. Negara yang lain masih takut-takut. Indonesia sudah ada 30 grup kali saudara sekalian ke sana. Hidup Indonesia, haleluya. Saudara-saudara, orang-orang bule pertimbangannya masih banyak. Kita sih maju tak gentar, karena gentar tak maju saudara. Dan mereka sampai terima kasih. Saya nginep di satu hotel namanya King David. Itu hotel disiapkan oleh mereka yang mengundang. Yang disiapkan biasanya untuk tamu-tamu kehormatan, tamu negara. Saya lihat tulisannya ada 100 presiden lebih yang pernah nginep di sana. Di lantai itu ada tanda tangan Donald Trump, Joe Biden, macam-macam raja Arab dan sebagainya.
Ya, jadi, wih keren, saya mah injak-injak aja saudara sekalian. Karena dia akan di lantai begitu ya. Dan kita bisa nginep di sana dan sepi. Hari pertama cuma rombongan kita, kira-kira cuma 20 orang. Bayangkan, itu hotel mewah, hotel bagus. Cuma 20 orang. Hari kedua lumayan, hari ketiga masih ada yang lain-lain. Dan waktu kita naik bus mau pergi ke satu tempat, ini delegasi dari 5 benua itu, tiba-tiba ada orang lokal minta izin ngomong kepada ketua pengundang kita, boleh nggak saya ngomong sesuatu? Dia ngomong, saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu Anda dari negara mana, tapi saya lihat Anda dari macam-macam negara karena ada orang Jepang, ada orang Afrika hitam, sudah ada orang Jerman dan sebagainya. Hati saya sangat terhibur, Anda mau menemani kami pada masa pergumulan. Saya lihat hotel ini bagus sekali tapi udah lama sepi, tapi Anda ada di sini. Saudara, orang-orang perlu teman. Dan menurut penelitian, orang tua yang masih punya sahabat pada masa tuanya panjang umur dibandingkan dengan orang yang relatif lebih muda tapi nggak punya teman. Ada orang sudah 80 tahun lebih, punya teman bisa ngobrol, masih ada semangat hidup. Ada yang 50 lebih, tapi menyendiri, gak punya teman, lebih cepat berangkat. Saudara-saudara, hati-hati yang 50-an. Kita perlu taman, kita perlu teman. Yang ketiga, yang terakhir, kita perlu Tuhan. 3T, teman, taman, teman, Tuhan. 3 hal yang kita butuhkan. Apa saja? Taman, teman, Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Allah. Dalam Mazmur 46 ayat 2-4 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mendekat kepada Tuhan, gelora di dalam hati akan teduh oleh anugerahnya. Kadang ada orang tanya gini sama saya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Nah, ini ada relasi di dalam ketritunggalan. Allah itu esa, tetapi dalam keesaannya dia punya kejamakan. Di dunia ini kan ada yang esa satu tapi jamak. Sebuah ruangan pasti terdiri dari 3 unsur, panjangnya, lebarnya, tingginya. Satu segitiga, berapa segitiganya? 1. Harus terdiri dari 3 garis. Harus terdiri dari 3 sudut. Kalau nggak ada 3 sudut, kalau nggak ada 3 garis, nggak bisa disebut sebuah segitiga. Allah itu esa. Tetapi dia memiliki 3 pribadi yang dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, karena Yesus itu adalah firman Allah. Firman menyatu dengan Bapa. Tetapi firman itu menjadi manusia. Nah, itulah kelebihan Allah daripada kita. Perkataan kita gak bisa menjelma jadi manusia. Perkataan Allah bisa menjadi manusia. Karena Allah itu Allah yang tak terbatas. Jadi ada orang tanya gini, pada waktu Yesus datang ke dunia, yang memberita di sorga siapa? Bapa. Karena yang datang ke dunia mati disalib bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Yesus, pribadi yang kedua. Jadi waktu Yesus di Getsemani, dia doa sama siapa? Bapa. Bahkan di dalam kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu berkomunikasi. Dalam Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia nggak ngajak ngomong malaikat, karena malaikat bukan pencipta. Dia ngomong sama pribadi berbeda di dalam keesaannya. Saya mau tanya, walaupun kita bukan Tuhan, tapi ada sedikitlah ciri-ciri bahwa kita ini makhluk rohani. Saudara paling sering ngobrol sama siapa? Saudara paling sering berkomunikasi, berbincang-bincang sama siapa? Papa, mama, adik, kakak, teman, pacar, suami, istri. Saudara paling sering ngomong sama siapa? Diri sendiri. Mau beli baju, yang biru bagus ya. Enggak, yang merah lebih bagus.
Udah yang hijau aja deh. Ngomong sama siapa? Sama diri sendiri. Kita aja kalau kita ini satu pribadi, tiga unsur, tubuh, jiwa, roh. Kalau Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Nah jadi Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapaknya. Dia minta pertolongan Bapa untuk menguatkan dia. Karena relasi yang sangat intim penuh dengan kasih. Dan pada waktu dia doa kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Yang dia cari adalah kehendak Bapa. Bapa, boleh nggak aku nggak disalib? Boleh nggak sengsara ini tidak aku alami? Tapi bukan yang aku inginkan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa tidak merubah Allah, doa merubah kita. Agar kita menyelaraskan diri dan keinginan kita untuk selalu taat kepada Allah. Saya mau katakan hal ini. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik, yang bagus belum tentu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah pasti yang terbagus. Amin saudara. Engkau punya rencana, cita-cita, gak tergenapi, jangan stres. Tuhan siapkan yang lebih bagus. Ada pemuda yang diputusin pacar di tempat ini. Jangan mati bunuh diri. Tuhan sengaja mengizinkan hal itu. Menjaga saudara dari si kurang ajar itu. Supaya dia tidak memiliki hidup saudara. Yang akhirnya akan menyengsarakan hidupmu. Tapi pacar saya kelihatan sayang sama saya. Dia bilang, aku tidak menginginkan harta, aku inginkan hati. Ya, hati itu kan singkatan, harta dan properti, saudara-saudara. Jadi hati-hati, mulut bisa manis tapi motivasi orang hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan bisa menghindarkan kita dari pengambilan yang kurang baik. Yang kita pikir bagus, ternyata digagalkan Tuhan. Bukan karena dia kejam, karena good is not always God's will, but God's will is always good. Amin saudara. Saya ini pernah kecewa Bapak Ibu. Jarang-jarang saya ngomong ini nih. Saya pernah kecewa karena beberapa tahun yang lalu kita ini pernah hampir membeli, ambil alih sebuah tempat pendidikan yang cukup luas. Tawar, udah deal, udah jadi. Dan hari Jumat rasanya kita udah deal akan ketemu di notaris untuk mulai bayar sebagian biaya. Hari Rebo dibatalin, saudara. Aduh, saya kecewa banget. Saya bilang, aduh ini kita udah susah-susah kok nggak jadi. Saya bilang, ya udahlah kalau batal kita nanti ketemu lagi aja beberapa bulan yang akan datang. Dia bilang kalau ketemu lagi harganya berubah naik 30 M. Dan saya kecewa saudara. Tapi ya udah mau apa. Tapi itulah yang dalam beberapa bulan kemudian Tuhan membuka jalan. Ada penawaran tanah di Sumarekon. Yang akhirnya kita bisa beli Sumarekon. Dapat izin gereja. Tanahnya jauh lebih luas daripada yang batal tersebut. Dan saya bilang Tuhan saya bersyukur. Gak jadi kecewa tapi ketawa. Kalau kita bayar, kita gak punya uang. Gak ada lah cerita kita bangun museum kisah Alkitab di Sumarekon atau apa. Nggak ada saudara-saudara. Kita udah mau jadi. Kok bisa ya? Bisa berubah semuanya. Semua ada di pengaturan Tuhan. Dalam hal ini nggak ada yang kita bilang, waduh gini gitu. Dia jahat, dia. Ini bukan soal jahat baik. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Kalau saudara punya rencana gagal. Bukan kan waduh si itu begini begitu menjaga saya. Enggak saudara-saudara. Tuhan mau kasih yang terbagus untuk saudara dan saya. Kita aja waktu detik itu kecewa. Tapi setelahnya kita bilang, oh Tuhan aku yang bodoh. Aku yang gak ngerti rencanamu. Rencanamu yang terjadi, yang terbaik. Percayalah kalau kita cari Tuhan
Tuhan akan selalu kasih yang terbaik dalam hidup saudara. Dan apa yang terjadi ketika Yesus cari taman, cari teman, cari Tuhan? Lukas 22 ayat 43 sebagai ayat penutup. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Waktu kita cari taman untuk berdoa, teman untuk saling menguatkan, Tuhan untuk cari kehendaknya, Tuhan akan perintahkan malaikatnya memberikan kekuatan kepada kita. Apapun masalahmu malam ini, ada solusi, ada jalan keluar. Karena Tuhan yang berkuasa berpihak kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.